Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Saiful Bicara. Teman-teman semua, beberapa hari terakhir ini, tentu media sosial kita, pemberitaan di media online ataupun konvensional sedang ramai memberitakan satu kejadian yang sangat luar biasa, menyedot perhatian publik karena pelaku-pelakunya cukup familiar. Ada Crazy Rich, ada suaminya seorang artis yang seringkali flexing, dan flexingnya katanya sih gitu ya, ketika membantu si suami ketika membantu orang lain tuh nggak masuk di logikanya seorang istri tersebut, dan ternyata itu hasil dari korupsi. Kemudian ada Crazy Rich yang sempat tampil di podcastnya Kaesang, videonya podcast tersebut di take down. Kemudian ini juga semakin ramai karena di tengah proses gugatan hasil pilpres di MK, jadi semakin ramai itu. Nah, yang ingin saya bahas terkait dengan kasus korupsi tentu bukan hanya sekedar membahas bagaimana kerugian atau berapa banyak kerugian di kasus korupsi timah ini, tapi lebih jauh saya ingin mencoba untuk membahas bagaimana sih korupsi itu bisa menghancurkan sebuah negara. Karena ada beberapa kasus di negara-negara di luaran sana yang sudah kemudian terbukti bahwa dari hasil korupsi, dari hasil birokrasi yang korup, dari hasil budaya korupsi yang sangat luar biasa, pada akhirnya membuat negara tersebut bangkrut, miskin, dan kemudian menjadi negara gagal. Di kasus timah ini misalkan, yang baru terpublikasi terkait nominal yang kemudian disinyalir merugikan negara, itu baru nominal terkait dengan kerusakan alamnya atau kerusakan lingkungannya. Nominalnya berapa? 271 triliun. Ini baru nominal dari kerusakan lingkungannya. Kita belum kemudian tahu nih nominal sesungguhnya yang kemudian ketika dikalkulasikan berapa yang kemudian dirugikan dari kasus ini gitu ya. Negara dirugikan dari kasus ini berapa. Yang tentu menarik, yang perlu kita kaji lebih dalam secara komprehensif gitu ya. Kenapa kemudian kasus korupsi ini bisa masif di Indonesia? Saya baca beberapa jurnal dan kemudian baca referensi termasuk pemberitaan gitu ya. Ternyata memang kasus korupsi di Indonesia itu erat kaitannya dengan faktor yang kemudian kita sebut sebagai historical gitu ya. Ada fenomena histori yang kemudian tidak bisa kita pisahkan dari mulai zaman kerajaan, kolonial, orde lama, orde baru, kemudian pada saatnya di reformasi ini. Ada perbedaan tentu, tapi paling tidak ketika kita bicara kasus korupsi, kita jangan menghilangkan birokrasi yang sebutannya patrimonialisme gitu ya. Ini sebutan dari bentuk pemerintahan yang seluruh kekuasaannya mengalir langsung dari penguasa. Jadi ini nggak rasional nih. Jadi lawannya patrimonialisme itu adalah birokrasi yang rasional. Nah, patrimonialisme ini satu bentuk pemerintahan yang seringkali itu tuh bergantung pada penguasanya, sehingga akan otoriter sekali untuk menentukan orang-orang yang duduk di posisi-posisi tertentu. Saya baca beberapa sumber, beberapa jurnal yang kemudian menyebutkan memang tadi ada korelasi yang cukup serius terkait dengan historical, kemudian yang kemudian hari ini kita sebut korupsi gitu ya. Kaitannya dari mulai zaman kerajaan, zaman kolonial, zaman di mana orde lama, orde baru sampai ke reformasi. Bahkan di zaman kerajaan misalkan, kita juga mengenal yang cukup di tulisan ini gitu ya. Dia menyatakan bahwa ternyata fenomena harta tahta wanita itu sudah dikenal di zaman kerajaan. Ada banyak raja-raja atau kerajaan yang runtuh karena tidak tahan akan godaan ini, dan termasuk korupsi di dalamnya gitu ya. Ketika kita lihat misalkan fenomena yang selanjutnya di zaman atau di fase kolonialisme, ada banyak kemudian kasus-kasus yang kemudian seringkali kita jadikan referensi atau kita jadikan itu sebagai sumber informasi bahwa memang pada saat kasus kolonialisme itu berlangsung 350 tahun gitu ya, di dalamnya juga banyak orang-orang dari pribumi yang kemudian itu juga menjadi pelaku korupsi, demang-demang yang kemudian juga korup gitu ya, mengambil upeti-upeti gitu ya,
itu juga adalah perilaku korup. Dan seringkali orang-orang yang kemudian ada di level elit, misalkan Demang-Demang tadi, itu cukup senang dengan kekuasaan, dengan diberikan satu penghormatan dari kolonial gitu ya, sehingga dia akan sangat nurut dan kemudian dia akan menjadi abdinya seorang kolonial. Di tengah era Orde Lama misalkan gitu ya, jangankan Orde Lama, di zaman fase di mana Soekarno misalkan, itu juga ada beberapa orang yang kemudian disinyalir korupsi sehingga membuat negara ini juga agak kolaps di zaman Soekarno. Di zaman Soeharto misalkan, kita tahu berapa banyak yang dikorupsi di circle elitnya menjadi tokoh atau menjadi orang-orang yang cukup korup gitu ya. Di era reformasi ini juga semakin mendalam dan semakin melebar gitu ya kasus korupsinya, menyentuh berbagai macam stakeholder, mulai dari level elit yang di pusat sampai ke di level elit di daerah, termasuk di kepala desa tadi gitu ya. Apalagi kita tahu bahwa hari ini apa namanya dana desa misalkan itu sangat luar biasa, dan kemudian kalau kita mau fair, mau jujur gitu ya, kalau kita mau angkat ini sebagai satu gerakan sosial gitu ya, bahwa semua pejabat negara termasuk pejabat pemerintahan di level desa harus kemudian transparan, saya rasa akan banyak tersangka dari kasus korupsi ini. Memang kasus korupsi ini menjadi habit baru yang tidak bisa kita anggap remeh dan kita anggap sepele, teman-teman semua. Korupsi bukan hanya perkara tentang uang untuk siapa, tapi dia dia menyalahgunakan kekuasaan dan pengaruhnya juga itu jadi bagian dari korupsi. Saya seringkali menemukan fenomena yang cukup menarik terkait dengan aktivitas korupsi ini, kaitannya dengan aktivitas politik gitu ya. Bayangkan ketika saya mencoba untuk mendampingi seorang kandidat misalkan, untuk level DPR RI di Jawa misalkan, itu paling tidak harus menyiapkan uang sebesar 18-20 M untuk level DPR RI. Untuk level DPR provinsi misalkan, ya paling tidak 8 atau 9 M. Untuk level DPRD kabupaten kota, paling tidak harus bisa menyiapkan uang sekitar 2 M atau sampai 5 M. Untuk level pilkada sekelas pilwalkot atau pilbub misalkan, bupati atau wali kota di Jawa itu bisa menghabiskan 70-75 M atau 80 M. Bayangkan kos politik yang cukup begitu mahal ini yang kemudian pada akhirnya juga paling tidak sedikit banyak berpengaruh terhadap korupsi yang ada di Indonesia. Memang secara lebih detail sumber korupsinya, saya rasa kita harus bisa jujur mengatakan, pertama karena pengawasan yang lemah gitu ya, kemudian sistem hukumnya juga lemah, kemudian transparansinya juga lemah. Paling tidak ini 3 variabel yang kemudian mempengaruhi perilaku korup yang ada di Indonesia, atau perilaku korup yang ada di tataran elit penguasa di Indonesia. Tadi pengawasan lemah, sistem hukumnya juga lemah, kemudian transparansinya tidak ada. Kalau kemudian kita kaitkan dengan isu politik gitu ya, atau isu kekuasaan yang erat dengan politik gitu ya, ya lingkungan politik, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial juga berkontribusi terhadap korupsi gitu. Jadi 3 variabel tadi menjadi 3 variabel besarnya, tapi dorongan yang jauh lebih besar juga dipengaruhi oleh lingkungan politik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan sosial. Saya katakan tadi kaitannya dengan kos politik yang begitu mahal untuk orang-orang yang mau masuk pada politik praktis gitu ya. Harus miliaran dia keluarkan untuk kemudian meraih suara, belum tentu juga jadi gitu. Dan ketika mereka jadi, tentu harus berpikir ulang bagaimana mereka mengembalikan uang-uang yang boleh jadi itu bukan uang pribadinya mereka. Boleh jadi itu uang-uang yang kemudian diberikan oleh para pemodal untuk kemudian menyokong mereka supaya mereka jadi, dan ketika jadi kepentingan pemodal ini bisa kemudian terpenuhi gitu. Jadi ya tadi karena pengawasannya lemah,
sistem hukumnya bisa dibeli gitu ya, bahkan bisa diremisi dan remisi ya kalau tidak salah, kemudian juga bisa dibelilah secara gamblang kita katakan hukum bisa dibeli untuk orang-orang yang punya uang gitu ya, yang pada akhirnya juga itu memberikan satu bentuk atau angin sorga daripada bagi para koruptor gitu. Kos politik yang mahal ini jadi masalah bagi kita semua, dan kalau kita berkaca di kasusnya korupsi timah ini yang menyeret beberapa nama yang kalau tidak salah sudah 14 tersangka, dan saya menduga gitu ya, saya menduga dan patut diduga ada keterlibatan penguasa dan kemudian pejabat, karena ini kan kasus korupsi yang sudah berlangsung lama, yang kemudian kalau kita katakan apakah kemudian tidak tersistematis dengan rapih, saya rasa ini tersistematis dengan rapih karena kan selama beberapa tahun mereka bisa berhasil menyembunyikan kejadian ini dan pada akhirnya ini bocor ke publik. Yang perlu kita lakukan daripada apa yang kemudian hari ini kita hadapi yaitu fenomena korupsi, kita perlu satu kesadaran kolektif bersama-sama untuk sering dan terlibat aktif untuk mengawasi para elit penguasa kita. Apakah kemudian mereka melakukan korupsi atau tidak gitu. Dan saya rasa kita cukup efektif untuk melakukan itu karena hari ini fenomena yang terjadi kalau nggak viral nggak diusut, nggak diproses. Nah, kita berharap bahwa semakin kita terlibat aktif dalam percakapan publik, percakapan fenomena publik gitu ya, termasuk kasus-kasus di publik, itu semakin membuat para penguasa juga takut akan dibongkar aib-aibnya kalau kemudian masyarakatnya melek terhadap atau antusias terhadap isu publik. Ya, kita juga mendorong upaya penegakan hukum tentunya, tapi di sisi lain yang perlu kita lakukan adalah kita harus terlibat aktif untuk menyuarakan kasus korupsi ini jangan sampai kemudian menjadi kasus yang cukup berarti terhadap perusakan negara. Kalau kata tokoh senior An Hargonggong gitu ya kalau tidak salah, beliau bilang bahwa fenomena korupsi kita hari ini itu udah ada di level 8. Sudah menyasar ke berbagai lini yang kemudian itu bisa mengancam negara kita kalau tidak stagnan adalah bangkrut atau bubar. Dia bilang seperti itu. Nah, saya berharap kasus-kasus korupsi ini tentu harus bisa diselesaikan oleh para penegak hukum yang tidak korup harusnya. Tapi sayangnya hari ini penegak hukumnya saja korup. Bahkan bisa meloloskan orang yang belum bisa dikatakan lolos dalam proses pilpres. Nah, perilaku korup ini yang tadi kalau kita bicara kenapa kemudian seseorang di Indonesia itu sangat gampang sekali korup gitu ya, selain daripada kerakusan yang dia miliki, saya rasa karena tadi ada 3 variabel yang kemudian menentukan atau mendorong seseorang untuk melakukan perilaku korupsi. Pengawasan yang lemah, sistem hukum yang lemah, dan kemudian tidak adanya atau lemahnya transparansi itu mendorong seseorang menjadi koruptor. Semoga kita dihindarkan dari perilaku korup dan semoga Indonesia akan tetap tumbuh dan ada dan tidak rusak dan tidak habis dimakan isu korupsi. Terima kasih banyak, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.